Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Baik, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Daulah Ayyubiyah, Utsmani, Mughal, dan Syafawi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Duratul Farida, NIM 241101040021, kelas D1 PGMI. Daulah Ayyubiyah, sejarah berdirinya. Berdiri pada tahun 1171 Masehi. Didirikan oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, berpusat di Mesir, mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimiyah. Daulah Ayyubiyah muncul ketika kondisi politik Islam sedang mengalami kelemahan. Salahuddin al-Ayyubi yang sebelumnya menjadi panglima militer berhasil mengambil alih kekuasaan di Mesir. Ia kemudian mendirikan pemerintahan baru yang berlandaskan Islam Sunni dan mengembalikan hubungan dengan Kekhalifahan Abbasiyah. Kemajuan Daulah Ayyubiyah berhasil merebut kembali Yerusalem tahun 1187 Masehi, menyatukan wilayah Mesir, Suriah, Hijaz, dan sebagai Irak. Mengembangkan pendidikan Islam, mendirikan madrasah dan rumah sakit. Masa kejayaan Ayyubiyah sangat berkaitan dengan kepemimpinan Salahuddin. Keberhasilannya merupakan Yerusalem dari tentara salib menjadi salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Selain itu, kuat dalam peperangan. Salahuddin juga memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat dengan membangun lembaga pendidikan serta fasilitas kesehatan. Tokoh-tokoh penting. Salahuddin Ayyubi, pemimpin yang terkenal dalam Perang Salib, berhasil menyatukan umat Islam, dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Salahuddin bukan hanya seseorang pemimpin perang, tetapi juga seseorang pemimpin pemerintahan yang mampu membangun stabilitas negara. Ia dikenal karena keberaniannya, strategi militernya, dan sikapnya yang menghargai lawan. Kemunduran. Terjadi perebutan kekuasaan, wilayah mulai terpecah. Adanya ancaman luar, kekuasaan akhirnya diambil oleh makhluk. Setelah Salahuddin wafat, penerusnya tidak mampu mempertahankan persatu seperti sebelumnya. Berpecah politik membuat kekuatan Ayyubiyah melemah hingga akhirnya digantikan oleh pemerintahan Mamluk. Daulah Utsmani, Turki Ottoman, sejarah berdirinya. Berdiri sekitar tahun 1299 Masehi. Didirikan oleh Utsmani. Awalnya hanya wilayah kecil di Anatolia. Berkembang menjadi kekaisaran besar. Daulah Utsmaniyah awalnya hanyalah kerajaan kecil yang dipimpin oleh Utsman. Namun, kerajaan kepemimpinan yang kuat dan kemampuan militer yang baik, wilayahnya terus berkembang hingga menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah Islam yang menguasai 3 benua.
Kemajuan Daulah Utsmani memiliki militer yang kuat, membentuk pasukan Janissar, menaklukkan Konstantinopel tahun 1453 Masehi, maju dalam perdagangan dan pemerintahan. Keunggulan utama Utsmani adalah kekuatan militer dan sistem pemerintahannya. Penaklukannya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih menjadi simbol kejayaan besar karena berhasil mengakhiri kekuasaan Bizantium dan menjadikan Istanbul sebagai pusat pemerintahan. Tokoh-tokoh penting Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, memperkuat sistem militer. Sulaiman Al-Qanuni membawa Utsmani pada masa kejayaan. Mengembangkan hukum dan pemerintahan. Kedua tokoh ini memiliki peran besar. Muhammad Al-Fatih memperluas wilayah, sedangkan Sulaiman Al-Qanuni memperkuatkan sistem hukum dan administrasi sehingga Utsmani menjadi negara yang sangat kuat. Kemunduran. Kepemimpinan mulai lemah, militer mengalami masalah, krisis ekonomi, ketinggalan teknologi, kemunduran Utsmani terjadi karena sulit mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, masalah internal seperti lemahnya kepemimpinan dan konflik dalam pemerintahan membuat kekuatan kerajaan semakin berkurang. Daulah Mughal sejarah berdirinya. Berdiri tahun 1526 Masehi, didirikan oleh Babur, berpusat di India. Daulah Mughal didirikan setelah Badur berhasil memakan peran Panipat melawan Kesultanan Delhi. Dari kemenangan tersebut, Babur membangun pemerintahan baru yang kemudian berkembang menjadi kerajaan besar di India. Kemajuan Daulah Mughal. Pemerintahan kuat. Toleransi terhadap masyarakat berbeda agama. Maju dalam seni dan arsitektur. Membangun Taj Mahal. Mughal dikenal sebagai kerajaan yang berhasil menggabungkan budaya Islam dan India. Pada masa Akbar, masyarakat dengan latar belakang berbeda dapat hidup bersama. Dalam bidang budaya, Mughal menghasilkan bangunan terkenal seperti Taj Mahal yang menjadi simbol kemajuan arsitektur. Tokoh-tokoh penting. Akbar membuat kebijakan toleransi, memperkuat pemerintahan. Shah Jahan membangun Taj Mahal. Aurangzeb memperluas wilayah kerajaan. Kemunduran. Kepemimpinan setelah Aurangzeb melemah, konflik sosial, penjajahan Inggris. Setelah masa kejayaan, Mughal mulai melemah karena tidak memiliki pemimpin yang kuat. Selain itu, Inggris melalui East India Company secara perlahan mengambil kembali ekonomi hingga akhirnya menguasai politik India. Daulah Safawi, sejarah berdirinya. Berdiri tahun 1501 Masehi, didirikan oleh Shah Ismail, berpusat di Persia, Iran, menjadikan Syiah sebagai agama resmi negara. Daulah Safawi awalnya berasal dari gerakan keagamaan, kemudian berubah menjadi kekuatan politik. Shah Islami berhasil menyatukan wilayah Persia dan membangun pemerintahan yang kuat. Kemajuan Daulah Safawi.
Maju dalam perdagangan, perkembangan dalam seni dan budaya. Kota Isfahan menjadi pusat kebudayaan pada masa kejayaannya. Syafawi menjadi pusat kebudayaan Persia. Perkembangan terlihat dalam seni, arsitektur, kaligrafi, dan bergadaan internasional. Tokoh-tokoh penting: Syah Islami, pendiri Daulah Syafawi. Syah Abbas membahas Syafawi mencapai masa kejayaan, menguatkan ekonomi, militer, dan budayanya. Kemunduran, pemerintahan melemah, konflik dengan Utsmani, serangan bangsa Afghan, kemudian Syafawi terjadi karena masalah dalam pemerintahan dan tekanan dari luar. Lemahnya pertahanan menyebabkan wilayahnya mudah diserang hingga ibu kota Isfahan jatuh. Kesimpulan, keempat daulah tersebut menunjukkan bahwa kerajaan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga dipengaruhi oleh kepemimpinan, pendidikan, ekonomi, dan kemampuan menghadapi perubahan zaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.